Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pengaruh COVID-19 terhadap keuangan perbankan di Indonesia, khususnya dalam hal keuntungannya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali menjangkit di daerah Wuhan, Tiongkok, Cina pada tahun 2019 lalu. Saat ini, virus COVID-19 ini telah menyebar hingga ke seluruh dunia dan WHO pun telah menetapkannya sebagai pandemi global. Indonesia yang juga masuk dalam kategori negara yang terjangkit virus corona juga mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya dalam hal ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri telah tercatat hingga saat ini sebanyak 6 ribuan kasus yang sudah terkonfirmasi positif corona, di mana sekitar 600-an jiwa itu sudah dinyatakan sembuh dan 500-an jiwa dinyatakan meninggal. Kondisi ini bisa saja semakin parah dan semakin menyebar luas apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah itu berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan menghimbau masyarakatnya agar tetap berada di rumah, melakukan social distancing, physical distancing, dan juga pembatasan sosial berskala besar yang sudah mulai dilaksanakan di daerah Jabodetabek. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat, khususnya warga negara Indonesia harus selalu mematuhi himbauan dari pemerintah, yaitu dengan stay di rumah agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Nah, lalu bagaimana sih kondisi keuangan perbankan saat ini di tengah COVID-19 yang semakin merebak atau menyebar di wilayah Indonesia? Nah, Bank Indonesia ini telah memastikan bahwa kondisi keuangan perbankan atau kesehatan dan juga kebutuhan keuangan perbankan ini masih cukup terpenuhi, mengingat saat ini kondisi perekonomian di Indonesia ini tengah melemah. Nah, sebenarnya kondisi keuangan perbankan saat ini jauh lebih sehat dibandingkan dengan kondisi keuangan perbankan saat terjadi krisis moneter, yaitu pada tahun 1998 lalu. Hal ini bisa kita lihat di mana kondisi saat ini yaitu jumlah kecukupan modal itu berada pada persentase 23% dan juga jumlah kredit bermasalah yang masih rendah yaitu masih cukup baik, yaitu berada pada posisi atau persentase 4,5%. Nah, di sini Bank Indonesia itu juga terus menggulirkan berbagai stimulus untuk bisa memitigasi resiko agar dampak dari COVID-19 ini tidak terlalu serius terhadap keuangan perbankan. Nah, di sini Bank Indonesia itu menyiapkan stimulus fiskal, yaitu berupa bantuan-bantuan sosial dan juga stimulus relaksasi, di mana untuk membantu meringankan para pelaku UMKM. Selain itu, kebijakan makroprudensial dengan menurunkan suku bunga acuan pun menjadi 4,5% juga dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga agar likuiditas perbankan itu tetap sehat dan juga terjaga dengan baik. Jadi, selain berdampak pada kesehatan, COVID-19 ini juga berdampak negatif terhadap sektor ekonomi dan juga sektor usaha. Nah, di sektor ekonomi kita bisa melihat bahwa adanya himbauan untuk tetap berada di rumah saja ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja. Kemudian banyak juga para pelaku UMKM yang mengurangi atau menurunkan kapasitas produksinya karena jumlah atau daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian di sektor usaha, COVID-19 ini mempengaruhi kinerja para pelaku bisnis, di mana mungkin di bulan-bulan ini akan diadakan banyak kegiatan-kegiatan besar atau event-event besar. Kemudian karena adanya COVID-19 ini, mereka terpaksa membatalkan acara tersebut sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan, bahkan pendapatan, bahkan bisa mengalami kerugian juga. Kemudian di sektor usaha perhotelan juga mengalami penurunan keuntungan karena sepinya pengunjung hotel atau yang biasa menginap di hotel. Kemudian di restoran, banyak juga restoran-restoran yang ditutup karena untuk mengurangi atau mencegah penularan COVID-19 ini. Selain itu, banyak juga misalnya pedagang atau penjual cilok yang biasanya berjualan di sekolah-sekolah, namun karena saat ini sekolah tutup maka mereka tidak bisa berjualan di sekolah tersebut. Otomatis
mereka tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Kemudian sektor pariwisata ini juga menutup banyak tempat-tempat wisata sehingga mereka tidak memperoleh pendapatan atau keuntungan mereka menurun. Nah, hal ini tentunya berdampak pada kondisi di mana pendapatan atau keuntungan mereka mengalami penurunan sehingga mereka tidak bisa menunaikan kewajibannya, yaitu membayar hutang kepada kreditur yang biasanya sebagian besar para pelaku bisnis ini memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari bank melalui fasilitas kredit untuk sebagai tambahan modal mereka untuk mendirikan usaha, mengembangkan usahanya, atau meningkatkan kapasitas produksinya, atau bahkan memperluas jaringan usahanya. Nah, hal ini tentunya juga berdampak pada keuntungan atau pendapatan dari pihak bank sendiri, di mana kita tahu bahwa keuntungan terbesar dari bank itu diperoleh dari fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Namun karena kondisi saat ini dan ketidakmampuan atau kesulitan dari nasabah untuk mengembalikan utang atau membayar utang, maka keuntungan dari pihak bank pun juga akan berkurang. Otomatis pendapatan dari pihak bank juga berkurang. Selain itu, ada beberapa langkah antisipasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Beberapa hari ke belakang kita pernah atau sempat dikejutkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang hampir mencapai angka 17.000. Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia ini menetapkan skenario outlook untuk memperkuat nilai tukar rupiah, dan hingga saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar ini berada di angka 15.440. Selanjutnya, Bank Indonesia ini juga menetapkan bauran kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan untuk memitigasi resiko dengan cara menurunkan suku bunga, kemudian menurunkan giro wajib minimum menjadi 4%, memperpanjang tenor repo SBN, dan menambah frekuensi lelang. Selanjutnya, Bank Indonesia juga menetapkan bauran kebijakan sistem pembayaran dengan menghimbau masyarakat agar menggunakan alat pembayaran non-tunai dan terus mendukung akselerasi penyaluran dana non-tunai melalui program-program pemerintah seperti kartu PKH, kartu prakerja, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya Bank Indonesia ini juga memperpendek jadwal operasional layanan publik seperti SKNBI dan BISSS, dan juga tetap memastikan bahwa uang rupiah ini tetap tersedia dengan aman dalam kondisi atau keadaan yang higienis. Di samping itu, ada langkah antisipasi ke depan yang diambil oleh Bank Indonesia sesuai dengan mandat Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020, yaitu tentang kebijakan pembelian surat utang negara dan surat berharga syariah negara berjangka untuk penanganan permasalahan keuangan. Kemudian, untuk mengatasi atau mencegah adanya kredit bermasalah yang semakin tinggi, pihak bank ini menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/PBI/2005, yaitu tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Nah, restrukturisasi kredit ini merupakan upaya perbaikan kegiatan pengkreditan terhadap para debitur yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya. Nah, restrukturisasi kredit ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi atau menurunkan suku bunga, kemudian memperpanjang jangka waktu, mengurangi tunggakan pokok, mengurangi tunggakan bunga, dan juga mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Nah, restrukturisasi kredit ini tidak lain dan tidak bukan dibuat atau ditetapkan agar kualitas aset dan likuiditas perbankan itu tetap terjaga dengan baik.